So, selamat pagi, selamat sore, selamat malam kalian semua dari Sabang sampai Merauke dan yang di mana-mana aja. Kita sekarang mau mulai podcast baru lagi. Kita sekarang kedatangan bintang tamu, tapi tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Radik yang akan membawakan podcast pada hari ini. Dan saya kedatangan salah satu bintang tamu. Halo, nama saya Vicky. Saya dari Nanjing, bersekolah di NUIS. Oke. Nah, jadi podcast kita kali ini adalah bertema Developing Your Very Own Business. Oke, nah bisa dijelasin nih Kak Vicky, gimana sih background bisnis Kak Vicky itu sekarang? About my business? Yes. Okay, so I'm a candle maker. Aku lagi jualan. It's a small business, part time karena aku juga student basicnya, and I make scented candles. It's based on soy wax, and the target market is mostly foreigners. Why is you making candle? Kenapa nggak barang yang lain? Kenapa harus candle? Maybe is there any reason why you're making your business is making a candle? Awal mulanya itu karena ingin charity sebenarnya. So my uncle actually have a free school for those who are in needs. Biasanya tuh parents-nya lagi keluar kota atau misalnya dia tinggal sama grandma-nya dan pada saat itu lagi COVID dan mereka nggak bisa sekolah karena jaraknya jauh dan beberapa hal lain sebagainya. Terus omku bikin sekolah gratis yang nggak pakai biaya sama sekali dan juga bertemakan Christianity karena dia sendiri basicnya juga pendeta. Dia bikin gereja dari nol juga di Bali, di Singaraja. And at first they start with like a very small house, and habis itu pelan-pelan sekarang sudah ada 3 sekolah yang lumayan besar. And waktu itu kan masih belum bisa pulang ya, terus mau mikir kayak gimana ya, masa aku dari Cina nggak bisa membantu gitu. Terus akhirnya cari ide sambil berdoa, terus akhirnya found out tiba-tiba Tuhan tuh kayak benar-benar ngasih di otakku tuh lilin, and with a specific scent, which is Bali. Yang scent pertama aku tuh base-nya sandalwood and white tea. Tanya sama saya tuh baunya persis kayak Bali. And most of the people who went to Bali said like it really reminds them of home. Jadi kayak itu juga actually my own medicine if I'm homesick at the time. Oh ya, BTW asalnya dari mana ya? Dari Surabaya. Dari Surabaya, oke. Nah, untuk bisnis lilinku dari Kak Vicky ini sekarang baru tersedia di Cina aja ya guys. Sayangnya belum sampai ke Indonesia. Tapi nggak apa-apa, kita sama-sama tunggu kehadirannya di Indonesia ya guys. Oh iya, buat kalian yang K-pop, ada bau apa aja sih? Yuk kita cek bersama-sama. Dan dulu kan awal mulai bisnis ini tuh Kak Vicky self-funded atau cari investor or something? Self-funded, modalnya 0 guys. No, really no, oke ya. Yeah. Nah, tadi kan dibilang bahwa basisnya adalah charity, right? Yes. Oke, nah setelah Kak Vicky tuh apa aja sih channel charity-nya? Waktu awal itu planningnya tuh bikin satu batch aja, which is 25 candles, and most of the customers is actually orang-orang dari gereja sama the friends around them. And then setelah batchnya sudah selesai itu kan 100% profitnya aku kasih ke sekolah pintar. Terus habis itu mereka masih ke kontak aku kayak, Vicky, I really like your candles, like can you make more scents, and they're requesting everything, so it grows from there. And then I don't really like give charity to others, I just give to the sekolah pintar. Dan apa ya, gimana sih kayak Kak Vicky udah menjalankan suatu bisnis nih, ada nggak sih kayak down and ups-nya, kayak ada orang yang membenci kah, atau ada orang yang malah tadi salah satunya kayak I really like your candle, but apakah di lain itu apakah ada orang yang membenci atau ngata-ngatain kayak cuma jualan daging doang No, so far people are very nice to me, like nggak ada yang sampai ngomong jelek kan. Mungkin nggak cocok sama baunya. Biasanya orang Cina karena my sense for the candles is very strong. Makanya targetnya
foreigners, and Chinese people like a very baunya tuh yang hampir gak ada baunya gitu. Jadi kayak jarang orang Cina tuh yang ada tuh biasanya orang Cina yang pernah ke luar negeri atau enggak orang Cina yang lebih ke main-mainnya tuh yang ke luar negeri gitu. Jadi mereka lebih cocok atau yang celebrating Christmas itu juga rame. Tapi kalau orang Cina yang benar-benar lokal, aku pernah nyoba kan, kayak aku iseng-iseng ke susu AI gitu. Coba bau ini gimana baunya? What do you think about the smells? Kayak baunya kayak nampor, baunya kayak apa? Kayak gak cocok. Dia bilang terus kayak oke. Jadi kayak aku ngelihat dari beberapa sites orang, jadi kayak ngerti target market tuh sekarang yang mana. Belajar aja. Nah, dari target market itu sekarang kan ada di Nanjing. Terus dulu juga pernah jualan ya di Indonesia berarti? Enggak, di Indonesia enggak jualan. Jualannya cuma di Cina. Jualannya cuma di Cina berarti oke, secara online. Berarti bisa dijelaskan dikit gak sih gimana sih social media marketingnya di situ? Social media marketing at first it was from a person to a person market. Cuman dari teman gereja, terus habis itu di spread ke, jadi pertamanya start dari Suzhou. Terus habis itu spread ke Shanghai, ke Nanjing, dan ke beberapa kota lain itu juga. Pertamanya dari grup ke grup. Terus like I promote myself, like I have an introduction, I have a poster ready, I edit all of the posters and take a group photo of the product, and then I send it from each group, and then I start going up and I know like an online market gara-gara waktu itu COVID, and then from the online market grow to like a stand, jadi bikin stand gitu. Jadi offline market, like sometimes I joined with the Chinese locals or sama BPT Nanjing juga pernah yang waktu itu tahun lalu Nusantara itu juga join. For now, like. Nah, dengar Nusantara dikit nih. Oke. Nah, bulan Mei kan kita PPT Nanjing ada Nusantara lagi kan. Yeah. Kira-kira Kak Vicky bakal ada di sana nggak? Pasti dong. Oke, kita tunggu ya teman-teman. Kak Vicky bakal ada di sana. Oke, nah kita ada beberapa pertanyaan nih. Dua pertanyaan dari teman-teman kita. Yeah. Ini it's more like kinda contextual, but nah, pertanyaan pertama nih, apakah marketing sangat penting untuk menjalankan suatu bisnis? Very, sangat-sangat penting. Karena kalau nggak ada marketing, orang gimana tahu brandnya, orang gimana tahu ceritanya. Especially for me, it's very important if you build a brand, you have to tell your story. Like what's your purpose to actually bring out that brand? And what do you want people to know? Like the story you want to tell is very important, especially in marketing. Nah, terus kemudian yang kedua, bagaimana cara sosial media yang kita kelola berjalan dengan baik dan akan membuahkan hasil yang baik? Itu gimana sih? Komitmen. Harus rajin bikin konten, harus rajin upload, dan harus semuanya tuh harus dicoba, semua platform yang ada itu dicoba. Karena itu free, satu itu free, dan dua like gak ada salahnya kalau kamu coba, failed ya sudah. Kalau berhasil good, terus kamu harus keep up, terus kamu harus coba-coba konten. Karena konten itu kan ada yang video, ada yang foto, ada yang macam-macam, ada banyak, dan kayak dicoba-coba semuanya. Ada yang storytelling, narator, making videos like itu juga bisa. Kalau nggak ada yang kamu caranya, for me like how to make the candles, like the process, so like people actually know that I really make the candles instead of me taking retailers from Chinese. Some people actually ask me those questions, and how like behind the scenes of the job actually, and there are lots of stuff. Nah, oke, kita sudah ada di penghujung pertanyaannya. Dan pertanyaan yang terakhir nih Kak. Nah, gimana pesan Kak Vicky bagi orang-orang yang ingin membuka bisnis dari nol? Kak Vicky kan juga dari nol nih. Yeah. There's lots of experience there. And then gimana sih tips and tricksnya? Just try everything, whether you like it or not. Like you won't know if you haven't tried it yet, so just try everything as long as you can. Especially if you're in China, you have to try everything, like blend out with the locals, with the foreigners, and experience. Thank you ya Kak Vicky udah berbagi pengalaman dan share. It is very interesting karena buat teman-teman kita yang ingin start your very own business, it is I think very important ya. Dan nah, sebelum kita mau menutup nih, boleh nggak sih Kak jelasin tentang produknya, bisa diakses aja, kontak personnya? I have from Instagram, and I usually take orders from WeChat. And you can contact me through Instagram
the GME there. I have like all the product details there. So Oke. So, teman-teman jangan lupa di sneak peek atau bisa lihat-lihat IG-nya lilinku.studio, oke, di Instagram. Dan sampai sekian dulu dan sampai jumpa di next podcast. Bye-bye.